Kalau Maya yang dulu ya, Maya kecil itu, aku bilangin, suatu hari nanti kamu akan sekolah S3 loh di Glasgow." Pasti dia nggak akan percaya. Aku ngeliat, kakak aku sama adik aku tuh kelaparan gitu kan, terus aku pernah, "Hai guys, aku menemukan spot untuk menenangkan diri yang menyenangkan sekali tuh, dengan suasana kota Glasgow. Mari kita duduk-duduk sejenak di sini sambil bercerita." Aku mau minum dulu. Halo guys, selamat datang di channel Maya Rahma. Dan kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol aja. Aku lagi pusing tadi nulis tesis, jadi pengen duduk di taman, menikmati udara segar sambil kita bercerita-cerita. Cerita tentang apa ya? Tentang pengalaman hidup di Glasgow. Kayaknya aku udah sering cerita ya. Mungkin kalau cuman baru tahun pertama, karena kan S3 panjang ya di sini bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau tahun pertama mungkin honeymoon phase, kita happy dengan tinggal di luar negeri, something new gitu. Tapi semakin ke sini, ini kebetulan tahun keempat aku, tahun ketiga sih sebenarnya. Tapi dulu kan aku master degree juga di sini. Jadi ini udah pengalaman aku 4 tahun tinggal di Skotlandia, UK, tepatnya di kota Glasgow. Rasanya plus minus sih. Aku nggak bilang tinggal di sini tuh lebih baik dari di Indonesia, dan aku juga nggak bilang tinggal di Indonesia itu lebih baik dari di sini. Jadi ada plus minusnya. Kalau di sini mungkin kangen makanan ya, susah dapat makanan di sini, harus masak sendiri kalau pengen bener-bener pas di lidah gitu, atau tungguin orang Indonesia buka, open PO gitu kan. Sementara kalau di Indonesia tinggal GoFood. Tapi kalau di sini udaranya bersih, terus banyak taman-taman yang bikin kita dekat dengan nature gitu kan. Ya plus minus lah semuanya. Apa ya, mending kita cerita yang lebih memperkenalkan diri kita satu sama lain kali ya guys. Aku tuh udah bikin channel ini udah lama banget ya, dari mulai aktif tuh 2015. Terus tapi aku pikir-pikir aku jarang ya bercerita tentang diri aku ke kalian, kecuali tentang kehidupan sehari-hari yang di mana aku di luar negeri atau aku jadi jurnalis gitu. Tapi aku nggak pernah cerita tentang masa lalu aku atau kisah aku tuh siapa sih, walaupun nggak penting ya gue siapa, cuman pengen aja gitu cerita, berbagi ke teman-teman semua. Aku tuh kadang-kadang kalau lagi di momen-momen kayak gini gitu, dimana aku sadar gitu, oh aku lagi tinggal di luar negeri ya, aku lagi tinggal di Glasgow, di Scotland gitu. Aku tuh suka look back gitu ke masa lalu aku, ya kan. Throwback throwback ya ke masa lalu aku. Terus kalau Maya yang dulu ya, Maya kecil itu, aku bilangin, suatu hari nanti kamu akan sekolah S3 loh di Glasgow." Pasti dia nggak akan percaya. Aku bingung ya, ada aura apa dalam diri aku. Biasanya tuh teman-teman aku tuh kalau menangkap cerita hidup aku tuh, kesannya aku tuh ceritanya bahagia-bahagia aja gitu. Mereka bilangnya kayak, "Ah Mai, lu mah pasti kayak ini ya, kayak Maudy Ayunda gitu. Memang dari kecil orang tuanya sudah mengarahkan ya kan. Dari, kecil udah diajarin bahasa Inggris, udah diperkenalkan sama musik, udah disuruh latihan sport juga gitu. Terus diarahkan sampai bisa akhirnya berkarir dan bisa sekolah tinggi gitu. Pasti lu begitu ya, orang tua lu memang udah mengarahkan ya gitu." Jawabannya enggak guys, enggak. Aku bisa bilang, aku tuh growing up tuh miskin, aku tuh orang susah gitu. Cuman karena sekarang kondisi tuh udah sangat-sangat berbeda, jadi aku tuh males gitu sebenarnya ngomongin masa lalu lagi. Jadi, tapi tuh aku miskinnya tuh kayak nanggung gitu, nanggung dalam arti aku nggak bisa juga declare diri aku kayak, "Wah, anaknya pemulung bisa S3 di luar negeri," gitu. "Anaknya tukang sayur," padahal tukang sayur banyak ya uangnya ya, "bisa ke sekolah sampai ke luar negeri," gitu. Aku nggak kayak gitu juga gitu. Karena bapak aku menamakan dirinya seorang direktur utama perusahaan ya. Jadi aku tidak bisa bilang juga anak direktur perusahaan sekolah S3 ke luar negeri, apa apa susahnya gitu. Tapi, complicated gitu cerita aku tuh. Cuman aku bisa pastikan ke kalian, aku pernah hidup susah dan berkekurangan. Jadi sebenarnya ceritanya kayak gini,
Papaku itu dulu kuliahnya adalah teknik sipil, ya kan, teknik sipil, terus dia tuh jadi konsultan pembangunan tol gitu, karena dulu tuh yang belajar engineering dan teknik sipil ini sedikit dan memang lagi banyak banget pembangunan. Jadi sebelum lulus ya, belum selesai nih papaku tuh udah ditarik untuk membangun tol di seluruh Indonesia. Aku lihat foto-fotonya, ada di Kalimantan, di Papua gitu, di Aceh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah, banyak kota-kota di Pulau Jawa juga. Dia sama teman-temannya, ya sama pemerintah Indonesia pada saat itu membangun jalan tol, ya kan. Jadi dia tuh kaya raya dulu, semua ponakan-ponakannya ya kan disekolahin, dijajanin, dibeliin apapun yang mereka mau, makanya ponakan-ponakan papa aku tuh hormat banget sama papa aku. Cuman papaku mungkin keasikan, berprojek ini ya, jadi akhirnya sekolahnya nggak selesai. Makanya satu pelajaran dari papa aku satu pelajaran yang aku pelajari dari papa aku adalah kalau kamu sekolah selesaikan, ya selesaikan jangan sampai tidak selesai. Anyway, jadi, gara-gara banyak projek itu sekolahnya nggak selesai, akhirnya karirnya tetap berjalan sih, cuman makin lama makin turun. Lalu justru setelah udah menikah makin turun tidak sejaya dulu dan akhirnya di tahun 97 ya krisis moneter, itu papaku kayak kehilangan pekerjaannya dan since then, eee, dia jatuh lah gitu ya. Jadi aku sebenarnya childhood-nya bahagia-bahagia aja dan, berkecukupan gitu sampai umur 6, 7 tahun lah ya. Nah pas pandemi lagi, pas krisis moneter itu mulailah gonjang-ganjing ya kan karena papaku kehilangan pekerjaannya, terus somehow mungkin ya kalau aku mengamati tuh mungkin papa aku tuh mengalami post power syndrome gitu karena dia setelah sekian lama berkarir jadi bos gitu kan, jadi konsultan, dia nggak mau lagi tuh ketika jatuh mulai dari awal lagi gitu, dia pengennya tetap jadi bos. Akhirnya setelah itu, seingat aku, papa aku tuh menggunakan sisa-sisa uang yang ada dan juga beberapa warisan dari kakek aku, kebetulan kakek aku juga warisannya cukup banyak lah gitu ya. Ada sawah-sawah dan rumah gitu, dia gunakan untuk membangun perusahaan gitu, jadi kayak bikin perusahaan. Tapi tidak ada kliennya, jadi tidak ada klien, tidak ada project gitu kan. Jadi akhirnya kit judulnya papa aku dulu direktur utama perusahaan ya kan, tapi kita hidupnya tuh miskin. Uangnya habis, dibakar 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 dibakar, bikin koperasi lah, bikin apalah, sampai akhirnya kita hidup terlunta-lunta. Hidup miskin, mengandalkan sisa-sisa warisan dan belas kasihan keluarga besar. Nah kebetulan keluarga besar papa aku tuh yang susah ada, tapi yang sukses juga banyak gitu. Ada yang jadi dirjen di Kementerian SDM, ada yang punya catering, ada yang punya travel, mmm, ada yang pejabat di BPK, pokoknya memang pada well educated gitulah, keluarga besar papaku ya gitu. Eee, nah, jadi ketika kita lagi susah dan di masa-masa krisis, dibantuin ya kan, tapi tentu saja dengan makian-makian yang kadang-kadang menyakiti hati ini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman susah dan miskin itu gitu kan, dihina dan kekurangan itu somehow jadi memecut aku untuk belajar ya kan. Zaman dulu kan nggak ada sosial media ya guys, nggak ada kripto juga gitu ya, satu-satunya ya yang mungkin bisa dilakukan, hal nyata yang bisa kita lakukan untuk bangkit dan terlepas dari jurang kemiskinan itu ya pendidikan gitu. Jadi ya udah aku fokus, sekolah yang pinter, yang aktif biar nanti aku nggak tahu gimana caranya biar nanti aku nggak kesusahan lagi gitu. Sesusah apa hidup aku dulu, semiskin apa, sedih deh guys, pokoknya kalau diceritain tuh sedih. Kalian pasti tidak percaya. Jadi pernah, di rumah aku tuh nggak ada makanan, kayak nggak ada makanan sama sekali. Terus kakak aku 3 bersaudara, perempuan semua. Eee, kakak aku, adik aku, dan aku kelaparan di rumah, nggak ada makanan sama sekali. Terus, mama aku tidur gitu kan, mungkin bingung juga ya apa yang mau dimasak gitu, nggak ada apa-apa. Terus papa aku keluar udah berjam-jam katanya mau cari makan, cari uang tapi, nggak pulang-pulang gitu. Terus aku ngelihat, kakak aku sama adik aku tuh kelaparan gitu kan. Terus aku pernah aku pernah lihat di sebuah warteg gitu, ada
bapak-bapak yang ngutang gitu kayak, "Bayarnya Senin ya," gitu, terus dikasih sama tukang wartegnya gitu kan, sama ibu wartegnya. Terus akhirnya aku kepikiran gitu kayak, "Ah, aku ke warung aja kali ya, aku ngutang terus nanti bilang aja mama yang bayar," gitu. Ya udah aku dengan bersemangat gitu kan ke warteg itu, terus aku bilang, kebetulan yang punya wartegnya tuh sebenarnya masih masih saudara jauh. Jadi dulu aku tuh tinggalnya di sebuah tempat di Bogor di mana hampir satu komplek itu tuh bersaudara gitu loh, guys. Bukan kompleks sih ya, deket Pasar Anyar sebenarnya itu, eee, per per perkampungan lah ya gitu. Nah, waktu itu, aku datang ke sana terus aku bilang, "Boleh nggak, beli nasi bungkus 2 pakai telur sama pakai kentang," gitu kan, kentang dicabein pakai nasi, "tapi nanti bayarnya mama yang ke sini." "Oh, iya iya boleh." Kebetulan baik nih tukang wartegnya, dibeliinlah, dikasihlah gitu. Terus aku inget aku seneng banget gitu dapetin 2 nasi bungkus itu, aku langsung lari ke rumah gitu kan, buat aku kasih ke kakak aku, adik aku makan bareng-bareng gitu. Nah, tapi terus mungkin mama aku karena melihat, "Oh bisa nih ya anak gue, disuruh ngutang aja kalau lagi kepepet kelaparan," gitu. Sampai mungkin aku jadinya disuruh ngutang berkali-kali tapi belum dibayar-bayar, terus aku inget banget anaknya yang punya warung, itu sampai bentak-bentak aku bilang kayak, "Ngutang mulu kan uangnya buat warisan buat bayar arisan," gitu. Itu aku sakit hati banget sih, padahal kan aku yang salah ya, karena kan keluarga aku yang ngutang nasi di situ sebenarnya nggak bayar-bayar kan. Tapi, nggak tahu ya waktu itu aku masih kecil kali, jadi kayak cukup menyakitkan. Itu mungkin aku SD lah ya, SD kelas 4 kali ya, atau SMP awal ya, lupa lah aku. Gitu guys, kisah miskinku, aku pernah kayak begitu. Dimaki-maki, akhirnya aku nggak pernah balik lagi ke warung itu habis dimaki-maki sama anaknya yang punya warung. Itu kisah miskinku. Terus pernah juga, aku tuh suka banget sama olahraga dari dulu, entah kenapa. Aku tuh sehat dan aktif gitu ya. Sebagai anak muda dulu, semuanya aku cobain. Aku berenang, aku ngapain, dan kebetulan ada kali gitu di belakang, rumah aku agak turun ke bawah gitu ada kali. Jadi kita suka main di kali, suka berenang gitu kan. Terus aku suka senam, suka semuanya lah yang berhubungan dengan olahraga. Nah, ini sedih banget sih. Waktu aku lulus SMP, mau lulus SMP, olahraga itu ada 5 ujiannya. Ada basket, terus kayak gym gitu ya, kayak sit up gitu kan, eee, terus udah gitu ada, senam, ada apa lagi lah, dan yang terakhir tuh renang gitu, ada pokoknya ada 5 cabang tuh, yang terakhir tuh renang gitu, dan aku tuh bisa semuanya gitu, aku aktif banget ya kan, dan aku suka banget berenang, aku bisa berenang. Tapi semuanya udah dikasih nilai nih, nilainya 95, 90, 95, 90 semua ya kan. Tinggal satu lagi nih, satu lagi itu adalah berenang. Aku bisa berenang, cuman masalahnya dulu tuh tes renang kita karena sekolahnya sekolah negeri ya, nggak punya kolam renang sendiri, jadi kita harus datang ke kolam renang umum yang agak elit gitu, tahun berapa tuh ya, tahun 2024, 2025 kali ya, itu bayarnya tuh 12.500. Aku inget banget 12.500. Aku udah bilang ke mamaku, "Mah, hari ini aku ada ujian berenang bayar 12.500 untuk masuk, ya, untuk tiket masuk." Begitu hari H, ketika aku sudah siap-siap pulang sekolah ya kan mau ujian, aku ke mamaku, "Mana Mah uangnya buat ujian berenang?" "Nggak ada, nggak ada uangnya." Buat makan aja susah, ya kan. Nggak ada uangnya, terus kayak, "Ih, terus gimana dong? Aku kan mau ujian." "Ya udah nggak usah ikut aja." Ya udah akhirnya aku pasrah, duduk, ya udahlah, akhirnya aku nggak ikut ujian berenang itu, dan akhirnya nilai berenang aku tuh 0. Jadi kalau dirata-ratain nilai aku tuh jadi 60 apa berapa gitu, dan itu terpampang nyata di ijazah aku, ijazah SMP. Jadi setiap kali aku lihat ijazah SMP terus aku ngelihat nilai olahraga aku 60, aku tuh suka sedih gitu loh guys, gitu guys kisahnya, ceritanya. Nah, terus pernah juga diusir-usir. Jadi dulu tuh kan karena semuanya dipakai untuk beli apa, bikin perusahaan gitu ya lama-lama, dan untuk menjalani kehidupan ini lama-lama kan uang papa aku habis gitu, ya kan. Terus kita sempet nggak punya rumah, terus, mmm, akhirnya tuh kita tinggal di rumahnya saudara aku yang mungkin kan saudara aku tuh banyak yang kaya ya. Jadi mungkin ada rumahnya yang kosong, akhirnya itu kita tempatin ya kan.
Tapi, eee, mungkin udah kelamaan gitu jadinya dia kesel gitu kan, terus aku pernah diusir-usir, dateng terus dimarah-marahin ya kan. Terus sampai suatu hari malam-malam aku disuruh minggat satu keluarga saat itu juga. Akhirnya kita akhirnya kita langsung beres-beres gitu malam-malam ngantuk-ngantuk, kita harus pindah ke rumah nenek aku, yang di mana di rumah nenek aku itu sudah ada beberapa keluarga juga yang tinggal di situ, saudaranya papa aku gitu. Jadi kalau aku ingat malam itu menyedihkan juga sih, karena kan itu kita udah waktunya mau tidur kan sebenarnya, ada anak-anak di situ gitu, tapi sebegitunya gitu kan tapi ya udah ya, aku juga nggak tahu mungkin memang papa aku yang salah juga sih. Jadi, itu sangat-sangat pengalaman yang gimana ya, aku tidak menyesali pernah datang di hidup aku, pernah aku alami, justru aku kadang-kadang bersyukur gitu. Semua pengalaman itu tuh bikin aku lebih bisa mensyukuri kondisi aku apapun sekarang. Kayak misalnya sekarang aku punya target-target nih, terus target-target ini belum terwujud misalnya. Terus, "Aduh ini belum belum sampai segini nih, aduh ini belum sampai segini, ini belum sukses nih, ini belum sukses nih." Terus kadang-kadang aku cuman duduk gitu di meja makan, sambil aku makan ya kan, sambil merenungi target-target yang belum terpenuhi ini, terus aku kayak bersyukur, "Gila ya siapa sangka," gitu, aku bisa berada di titik sekarang di mana aku bisa makan enak, ya kan, ada makanan di meja aku, kulkas aku penuh sama makanan-makanan, buah-buahan, sama susu atau apapun itu, jus yang aku mau tinggal ambil doang gitu. Itu hal kecil gitu aja tuh aku bersyukur gitu, karena dulu tuh aku pernah mengalami kehidupan yang beneran nggak ada makanan sama sekali, sebutir beras pun nggak ada gitu di rumah. Entah kelaparan nungguin papa aku pulang itu tuh udah sering banget gitu. Lalu, kalau misalnya ini silly sih ya, kalau misalnya gitu aku lagi nggak sengaja gitu kan, biasanya kita suka ngegoler-golerin uang tuh ya, sekarang udah nggak terlalu pakai cash sih, tapi kadang-kadang kita punya cash gitu kan, misalnya aku habis ngambil uang cash gitu, terus mau bayar apa, tapi ternyata pas bayar boleh pakai kartu, akhirnya cashnya nggak kepakai, terus cashnya aku goler-goler gitu kan, atau enggak kembalian dari apa, ada di meja makan, ada di meja kerja aku misalnya, ada di mana-mana gitu, terus aku suka suka throwback lagi gitu, kayak siapa yang sangka hidup aku bisa berubah gitu kan. Karena dulu itu, waktu masa-masa susah aku, kalau mama aku bilang nggak ada uang, itu tuh beneran, itu satu rumah dibongkar juga nggak ada uang satu perak pun, gitu. Jadi, kadang aku tuh masih agak asing gitu kalau ngelihat uang-uang bertebaran di mana-mana gitu ya, di rumah aku tuh kayak, dulu tuh gue tuh dulu pernah loh kayak saking nggak ada uangnya, kayak coba bongkar-bongkar lemari, siapa tahu ada uang 5.000, 1.000, yang koin-koin itu mungkin pernah jatuh atau apa, tapi nggak ada gitu sama sekali. Kalau sekarang tuh di mana-mana gitu. Jadi, pedihnya kemiskinan itu jadi terasa indah ketika kita sudah berkecukupan, karena kita jadi lebih bersyukur terhadap apa yang kita punya. Bahkan nih, misalnya aku punya anak, terus aku bisa mencukupi dia dengan semua fasilitas lah gitu, aku bisa menyekolahkan dia, bisa kasih makan yang enak tiap hari gitu. Mungkin ketika dia udah remaja gitu, aku akan pura-pura bangkrut dan bikin dia hidup susah gitu, supaya dia belajar. Karena buat aku tuh, we learn so much from an empty pocket. Jadi, kemiskinan itu mengajarkan aku banyak hal, tapi baru terasanya nanti kalau kita udah berkecukupan. Kalau kita lagi miskinnya sih kayak hopeless, jadi nggak semangat menjalani hidup, jadi pusing gitu-gitu kan. Tapi ketika itu sudah dialami, justru aku ngerasa kayak, itu teman-teman aku yang dari kecil enak-enak aja gitu hidupnya ya sampai dewasa, mereka nggak pernah mengalami cerita miskin gitu, itu gimana ya hidupnya gitu, nggak seru banget gitu guys. Jadi, aku bersyukur dikasih semua pengalaman ini ya. Sebenarnya sih ada ya masa-masa di mana aku tuh kayak mungkin agak sedikit
menyalahkan orang tua, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini, kenapa papa aku suksesnya tidak sustain sampai aku besar gitu, kenapa pas anaknya dateng malah jatuh gitu kan. Tapi ya udah, aku jadinya lebih bisa memaafkan, maksudnya aku nggak nyalahin siapapun gitu, aku memaafkan orang tua aku mungkin yang membuat situasinya seperti ini. Tapi menurut aku, mungkin kondisi susah itu memang sudah dikondisikan oleh Allah supaya aku bisa karakter development di experience yang susah itu, gitu loh, guys. Jadi daripada nyalahin orang gitu loh, kenapa ya dulu aku susah banget, tapi aku lebih kayak, aku bersyukur banget dikasih hidup seperti itu growing up dulu sama Allah gitu, karena aku jadi lebih bisa bersyukur, aku juga jadi lebih semangat berjuang karena aku tahu hidup susah itu nggak menyenangkan, jadi aku nggak mau kayak begitu lagi gitu kan. Ada burning inside gitu, burning feeling inside untuk sukses, seperti itu loh guys. Jadi aku nggak pernah, I never regret my past gitu. Itu malah justru cerita yang kadang-kadang tuh seneng gitu aku ceritain ke orang, dan orang biasanya nggak nyangka gitu. Padahal muka aku muka miskin sekali. Jadi mari kita berusaha terus agar kita bisa hidup berkecukupan dan bahagia. Karena susah itu tidak enak, meskipun ya itu mengajarkan kita banyak hal, dan itu sebenarnya seru untuk dijalani. Kalau memang sekarang lagi susah, itu jadi pengingat aku juga gitu. Kan, pasti kan hidup juga ups and downs gitu ya, tapi mungkin levelnya berbeda. Di level ini mungkin susahnya bukan susah makan lagi, tapi susah yang lain misalnya ya kan. Mau beli gedung belum sanggup, misalnya kayak gitu. Ya sabar-sabar aja, itu nanti juga kalau kita terus berusaha, kita terus fokus, nanti juga tercapai gitu. Dan ingatlah, situasi-situasi kita yang lagi susah itu, whatever it is, itu suatu hari akan kita kenang sebagai sesuatu yang seru dan juga yang membuat karakter kita develop, seperti itu guys. So, semangat terus untuk kita, semoga kita sejahtera selalu. Terima kasih banyak udah dengerin cerita aku, mohon maaf kalau nggak menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, thank you udah nemenin aku untuk refreshing dari, menulis tesis yang pusing ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.